idx.co.id. IDX adalah tempat resmi Indonesia di mana berbagai efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya perdagangan. Ini adalah pasar modal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berperan penting dalam pengumpulan dana dari masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama-tama kita masuk ke website idx.co.id. Nah, di sini di website idx.co.id terdapat beberapa fitur. Yang pertama, data pasar. Kemudian di data pasar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ringkasan perdagangan, laporan statistik, data saham, data obligasi dan suku, dan lain sebagainya. Nah, di ringkasan perdagangan ini juga memiliki beberapa bagian. Ringkasan perdagangan dan rekapitulasi, ringkasan indeks, ringkasan saham, ringkasan broker, dan ringkasan PED. Di sini kita akan mencoba membuka ringkasan indeks. Teman-teman dapat melihat di ringkasan indeks terdapat kode indeks, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai terakhir, dan sertifikat nilai tersebut. Kemudian kita masuk ke produk layanan. Nah, produk layanan ini terdapat beberapa. Yang pertama, saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Ada perpajakan, layanan data BEI, IDX Mobile. Kemudian kita masuk ke perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat ini juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu pusat informasi go publik, layanan untuk perusahaan tercatat, aktivitas pencatatan, prospektus, profil perusahaan tercatat, korporasi. Yang paling penting, jika teman-teman ingin mencari laporan keuangan dari satu perusahaan, teman-teman bisa membuka di laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini kita sudah membuka di laporan keuangan dan tahunan. Terdapat jenis laporan. Teman-teman bisa memilih jenis laporan keuangan atau laporan tahunan. Kemudian jenis efeknya ada saham dan obligasi, kemudian ada tahunnya dan periodenya. Kita akan mencoba membuka salah satu laporan keuangan dari perusahaan Unilever. Kita mencoba buka di tahun 2020. Dengan periode triwulan 2. Kemudian kita terapkan. Setelah kita terapkan, muncul beberapa fitur pada layar. Dan di sini kita bisa membuka laporan keuangannya dalam bentuk Excel atau bentuk PDF. Kita mencoba dalam bentuk PDF. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terdapat lengkap laporan keuangannya. Ini laporan keuangan dari perusahaan Unilever Tbk Indonesia. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu IDX Syariah. Di IDX Syariah ini terdapat juga beberapa bagian. Yang pertama, produk syariah, indeks saham syariah, transaksi syariah, fatwa dan regulasi, edukasi pasar modal dan syariah,
ada pernyataan dan jawaban, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke anggota bursa dan partisipan. Di anggota bursa dan partisipan ini ada, teman-teman bisa melihat profil anggota bursa, profil partisipan, profil dealer utama, profil pengguna jasa SPPA. Kemudian kita masuk ke berita. Nah, di berita ini teman-teman bisa mencari berita, siaran pers, artikel, pengumuman PAA, jual market atau UNA, suspensi, efek tidak terjamin, transaksi dipisah, dan jadwal bursa. Kemudian kita ke peraturan. Di peraturan ini terdapat undang-undang pasar modal, peraturan BIN, keputusan direksi, surat edaran, rancangan peraturan, peraturan pencatatan lainnya. Kita mencoba membuka di peraturan BEI. Teman-teman bisa melihat beberapa peraturan BEI. Teman-teman juga bisa melihatnya. Kemudian kita mencoba membuka undang-undang pasar modal. Di sini kita lihat beberapa undang-undang pasar modal, undang-undang yang terkait dengan pasar modal. Ada 19 undang-undang. Kemudian jika teman-teman ingin mendownloadnya, di sini. Kemudian kita masuk ke investor. Di investor ini terdapat beberapa bagian. Invest pola pasar modal, perlindungan investor, perusahaan sekuritas di kota Anda, buka rekening online, kegiatan galeri investasi BEI, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentang BEI. Teman-teman bisa melihat di tentang BEI, bisa membuka bisa bersejarah BEI, panduan identitas BEI, organisasi, data kelola perusahaan, sertifikasi sistem manajemen, kebijakan operasi BEI, anak perusahaan, lapor keuangan dan tahunan, dan lain sebagainya. Nah, di website IDX ini teman-teman memiliki banyak fitur, dan yang paling utama yaitu tempat mencari laporan keuangan suatu perusahaan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.